Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Shalawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali melanjutkan dari kajian rutin kita di tempat kita ini. Dan alhamdulillah, di hari-hari ini kita telah berada di waktu-waktu yang mulia, di 10 hari terbaik dalam kehidupan dunia ini, ya, hari-hari yang termulia di dalam beramal saleh. Maka kembali saya mengingatkan kepada diri saya dan kepada jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, untuk memanfaatkan betul waktu yang ada, ya, dari 10 awal di bulan Dzulhijjah ini. Sebagaimana yang telah kita sebutkan di pertemuan yang lalu, bahwa secara umum kita diperintahkan untuk memperbanyak amalan soleh di 10 awal bulan Dzulhijjah ini, ya, memperbanyak dari ibadah, memperbanyak dari zikir, memperbanyak dari membaca Al-Quran, ya, memperbanyak dari berbakti, memperbanyak dari ta'awun, memperbanyak dari sedekah, dan selainnya dari amalan-amalan yang dianjurkan. Ya, kemudian yang kedua nanti ada ibadah khusus yang sangat dianjurkan di hari-hari ini. Di antaranya adalah berpuasa. Ya, berpuasa mulai boleh dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Namun kalau kita tidak bisa secara keseluruhan, paling tidak kita tidak meninggalkan puasa nanti di tanggal 9 Dzulhijjah. Karena Nabi SAW ditanya tentang puasa Arafah, kata beliau SAW, ahtasibu ala Allahi ayyukaffira as-sanatal madiyah wal baqiyah. Saya berharap puasa di hari Arafah menggugurkan dosa setahun setelahnya dan setahun sebelumnya, 2 tahun. Ya, jadi dianjurkan, sangat dianjurkan untuk berpuasa di tanggal 9 Dzulhijjah bagi siapa yang tidak melaksanakan dari ibadah haji. Iya, jadi kalau kita tidak bisa memperbanyak atau tidak bisa puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9, maka paling tidak kita tidak meninggalkan di puasa Arafah. Baik. Kemudian di antara amalan juga yang sangat dianjurkan di hari-hari ini adalah memperbanyak zikir, memperbanyak takbir, memperbanyak tahmid, memperbanyak tahlil. Ya, karena Nabi SAW setelah menyebutkan ma min ayamin al-amalus salihu fihinna ahabbu ilallahi min hadhil ayam. Ya, kata Nabi SAW setelah menyebutkan keutamaan hari-hari ini, fa'akthiru fihinna minat takbiri wa tahlili wa tahmid. Oleh karena itu perbanyaklah takbir, tahmid dan tahlil. Dan para ulama menyebutkan takbir ada 2. Ada takbir mutlak, ya, mutlak maksudnya umum, tidak terikat dengan waktu. Ya, dan ini sudah diperintahkan dari awal masuk Dzulhijjah sampai nanti di hari-hari tasyrik. Ya, dan yang kedua ada takbir muqayyad yang terikat dengan waktu, yaitu setiap selepas solat. Ya, setiap selesai solat 5 waktu, nanti di tanggal 9 Dzulhijjah mulainya dari ba'da subuh. Ya, setiap selesai solat 5 waktu sangat dianjurkan untuk memperbanyak takbir. Ya, sangat dianjurkan untuk memperbanyak takbir sampai berakhir di tanggal 13 di hari-hari tasyrik ba'da asar. Ya, jadi itu amalan. Taib, itu yang kedua, ya. Yang ketiga di antara amalan yang sangat dianjurkan juga
adalah salat. Itulah salat Idul Adha nanti. Kemudian yang keempat di antara amalan yang sangat dianjurkan, dan ini yang kita akan pelajari insyaallah taala, tentang ibadah kurban. Tentang ibadah kurban, yaitu mengalirkan darah. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ya, kurban ini sebelum kita sebutkan fikihnya, jadi kurban ini termasuk ibadah yang istimewa. Ya, termasuk ibadah yang sangat istimewa. Bahkan kata para ulama, kurban ini adalah min afdali al-ibadat al-maliyah. Dia di antara ibadah harta yang sangat agung. Ya, jadi kalau kita berbicara tentang ibadah harta yang paling agung, ya, yang paling mulia, yang paling besar pahalanya adalah kurban. Ya, makanya para ulama mereka menyebutkan yang mana lebih utama. Kita punya uang misalnya 3 juta, beli hewan 1 ekor untuk berkurban, atau 3 juta itu disedekahkan? Ya, jawabannya jauh lebih utama dia beli hewan, setelah itu dia kurbankan, setelah itu dia sembelih. Kenapa? Karena kalau dia kurbankan daripada dia sedekah biasa 3 juta, maka lebih utama berkurban. Kenapa? Karena dia min afdali al-ibadat al-maliyah. Dia adalah ibadah harta yang paling agung. Ya. Jadi sebagaimana halnya salat, dia adalah ibadah jasad yang paling agung. Ya. Min afdali al-ibadat al-badaniyah. Dia adalah ibadah jasad yang paling agung, salat. Kalau ibadah harta yang paling agung adalah apa? Kurban. Ya, makanya dua hal ini, ikhwani rahimani wa rahimakumullah, di beberapa ayat Allah gandengkan antara salat dan menyembelih. Ya, misalnya ayat yang kita hafal, kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kami memberikan kepadamu wahai Muhammad al-kautsar. Ya, al-kautsar yaitu nikmat yang sangat banyak. Ya, Allah yang memberikan kalian wahai Muhammad nikmat yang sangat banyak. Oleh karena itu, fasholli li rabbika wanhar. Maka dari itu, salatlah untuk Tuhanmu dan menyembelihlah. Ya, jadi di sini Allah gandengkan antara ibadah salat dan menyembelih. Ya, menunjukkan bahwa menyembelih, berkurban ini ibadah yang agung. Allah gandengkan dengan salat, menunjukkan kurban juga adalah ibadah yang sangat agung. Ya, dalam ayat yang lain misalnya kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, la syarika lahu wa bidzalika umirtu ana awwal muslimin." Kata Allah, katakanlah sesungguhnya salatku, wa nusuki dan sembelihanku, digandengkan antara salat dan sembelihan. Ya. Jadi kalau kita baca keterangan para ulama di tafsir kenapa digandengkan antara ibadah salat dan menyembelih, ini menunjukkan bahwa menyembelih ini adalah ibadah yang sangat agung. Ya. Ini diantaranya, ya, saya ulangi. Jadi berkurban ini adalah ibadah yang sangat istimewa. Kenapa? Karena dia adalah ibadah harta yang sangat agung. Baik. Kemudian yang kedua, sebelum saya sebutkan fikih, karena ini waktu tidak cukup ya kalau kita mau bahas semuanya. Di antara keistimewaan kurban, ibadah kurban, iya, dia adalah syariat yang sudah ada semenjak dahulu. Iya, jadi kurban ini dia adalah syariat, syiar Islam yang sudah ada semenjak dahulu. Ya, bukan hanya ada di syariat kita, syariat Islam, semenjak dahulu sudah ada. Ya, jadi yang kita pikir berkurban ini hanya pada umat Islam, oh tidak. Ya, bahkan di setiap umat yang Allah mengutus Rasul kepada mereka ada perintah mereka ibadah terkait tentang kurban menyembelih. Ya, jadi setiap umat ada kurbannya.
Makanya kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hajj ketika menyebutkan tentang haji itu, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa likulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am." Ya. Liyadhkuru ismallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, pada setiap umat kami syariatkan pada mereka mansakan, penyembelihan. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, pada setiap umat kami syariatkan mereka ada apa? Penyembelihan. Liyadhkuru ismallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am, supaya mereka menyebut nama Allah Subhanahu wa taala atas hewan-hewan ternak yang mereka sembelih. Ya. Fa ilahukum ilahun wahidun falahu aslimu. Oleh karena itu sesembahan kalian adalah sesembahan satu, Allah Rabbul Alamin, maka kepadanya lah kalian berserah diri. Ya, wabasyiril mukhbitin, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang selalu tunduk terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini di antara keistimewaan kurban. Jadi kurban itu ada di setiap umat. Ya, bahkan ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, ya, dari semenjak Nabi Adam alaihissalam, ya, sudah dikenal tentang kurban ini. Ya, makanya Allah berfirman dalam surah Al-Maidah menceritakan tentang dua putranya Adam. Ya, watlu alaihim naba'a bani Adam bil haqqi id qarraba qurbanan. Ya, fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar qala la aqtulannak qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah, ceritakan kepada mereka tentang berita dua anak Adam. Ya, ceritakan kepada mereka dengan benar. Bagaimana cerita mereka berdua? Ya, yang dikenal dengan apa? Qabil dan si Habil. Si Qabil dan si Habil. Ya, id qarraba qurbanan, ketika keduanya berkurban. Jadi Allah sebut fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Ya, yang satunya diterima kurbannya, yang satunya tidak diterima. Ya, qala la aqtulannak, yang tidak diterima ini dia hasad, dia mengatakan saya akan membunuh kamu. Ya, maka dia menjawab innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Yang diterima kurbannya ini mengatakan kurban itu hanya diterima dari kalangan orang-orang yang bertakwa. Ya, dan dimaklumi ya kisahnya tentang dua putranya Adam ini disebutkan oleh Ibnu Katsir dan selainnya. Ya, jadi lengkapnya disebutkan bahwa si Qabil dan si Habil, ya, jadi masa dahulu, ya, ketika istrinya Adam alaihissalam Hawa, ya, melahirkan, ya, maka anak yang lahir itu selalu berpasangan, ya, selalu kembar, laki-laki perempuan. Jadi si Qabil ini ada kembarannya, si Habil juga ada kembarannya. Ya, si Qabil ada kembarannya, si Habil ada kembarannya. Maka Adam alaihissalam ingin supaya manusia berkembang di atas muka bumi ini. Maka diperintahkanlah kepada mereka untuk dinikahkan, dipasang-pasangkan supaya mereka berkembang. Maka diperintahlah si Qabil untuk menikahi saudarinya Habil, dan si Habil diperintah untuk menikahi saudarinya si Qabil, disilang. Tapi si Qabil tidak mau. Ya, karena disebutkan oleh para ulama bahwa saudarinya si Habil ini dzamimah, buruk rupanya, tidak cantik lah kalau istilah kita. Sedangkan saudarinya si Qabil sangat cantik sekali. Maka si Qabil tidak diterima. Ya, si Qabil tidak menerima kalau dia dipasangkan kepada saudarinya si Habil. Maka karena ada yang tidak setuju, mereka berdua pun diperintah untuk berkurban. Iya, id qarraba kurban, itu yang diceritakan oleh Allah dalam ayat ini, dalam surah Maidah, ketika keduanya berkurban. Iya,
Kata Allah Subhanahu wa taala, fatuqabbala min ahadihima, yang satunya diterima yaitu Habil, diterima kurbannya, walam yutaqabbal minal akhar, dan yang satunya lagi itu si Qabil diterima kurbannya. Ya, tahu kenapa tidak diterima? Ya, disebut oleh Ibnu Katsir rahimahullah, si Habil diterima kurbannya karena dia berkurban dari hewan ternaknya yang terbaik. Ya, diterima kurbannya karena dia mengorbankan sesuatu yang paling berharga, yaitu hewan ternaknya. Sedangkan si Qabil dia berkurban dengan tanamannya yang rusak, yang buruk. Dia berkurban dengan sesuatu yang buruk dari tanamannya. Ya, maka kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, ya, fatuqabbala min ahadihima, yang satunya diterima itu Habil, walam yutaqabbal minal akhar, si Qabil tidak diterima. Ketika tidak diterima, diceritakan ya setelahnya, dia pun hasad, dia mau bunuh saudaranya. Ya, dia mau bunuh saudara, makanya terjadi pembunuhan gara-gara itu. Diceritakan ya di beberapa ayat setelahnya. Taib. Yang ingin saya ceritakan di sini, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ini menunjukkan sebagai dalil bahwa syariat berkurban itu sudah ada semenjak dahulu. Ya, jadi bukan kita pikir bukan hanya ada di syariat Islam ini yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semenjak dahulu sudah ada apa? Sudah ada perintah untuk berkurban, bahkan dua putranya Adam pun diperintah untuk apa? Mendekatkan diri kepada Allah dengan berkurban. Ya. Jadi berkurban ini bukan sekedar sembelihan biasa, bukan. Jadi berkurban ini adalah simbolis. Dia itu tanda pengagungan, bahwa seorang itu mengagungkan kepada siapa dia pengagungkan. Makanya ya, ikhwani fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kata para ulama, berkurban ya bukan hanya dicintai oleh kaum muslimin, umat Islam, bukan. Bahkan orang-orang jahiliyah, orang-orang musyrikin, mereka juga senang berkurban. Ya, orang-orang musyrikin di masa dahulu, mereka juga senang dengan ibadah ini, ibadah mengalirkan darah. Ya, cuma bedanya kaum muslimin dengan orang-orang jahiliyah, dan ini diterangkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, kalau orang-orang jahiliyah, orang musyrikin dahulu berkurban untuk siapa? Untuk sesembahan dan berhala mereka. Ya, sedangkan kaum muslimin, umat Islam, untuk Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita akan sebutkan di antara hikmah syariat kenapa kita sangat dianjurkan, ditekankan untuk berkurban, itu sebagai wujud dari tauhid seseorang. Ketika seseorang dia berkurban, itu artinya dia mewujudkan tauhidnya dengan mengagungkan Allah, dan untuk mematahkan apa yang dimiliki oleh orang-orang musyrikin dahulu, mereka berkurban kepada berhala-berhala mereka. Ya, jadi saya ulangi, berkurban ini bukan sesuatu yang ada di syariat Islam saja. Orang-orang musyrikin pun senang dengan ini. Ya, cuman bedanya mereka berkurban mengalirkan darah untuk sesembahan dan berhala mereka, sedangkan umat Islam mereka berkurban untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya disebutkan dalam As-Sunan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dakhalal jannata rajulun fi dzubabin wa dakhalan nar rajulun fi dzubabin. Kata Nabi SAW, ada orang masuk ke dalam neraka gara-gara lalat, dan ada orang masuk ke dalam surga gara-gara lalat. Gara-gara lalat masuk neraka, gara-gara lalat dia masuk surga. Qalu wa kaifa dzalika ya Rasulullah? Para sahabat bertanya, kenapa bisa ya Rasulullah? Apa sebabnya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, marra rajulani ala qaumin lahum sanamun. Ada dua orang laki-laki, dia melewati suatu kaum. Ya, yang mana kaum ini adalah pemuja-pemuja berhala. La yujawizuhu hatta yuqarrib. Dua orang ini tidak boleh dia lewat di kaum itu sampai dia berkurban, sampai dia menyembelih. Maka orang yang pertama lewat dikatakan qarrib, berkurbanlah. Kata orang ini, ma indi syai'un uqarrib, tidak ada sesuatu yang bisa saya kurbankan. Kata kaum itu, ya, yang mau dilewati itu, qarrib walau dzubaban, berkurbanlah walaupun seekor lalat. Jadi diminta berkurban kepada berhalanya walaupun seekor lalat. Coba bayangkan ya, seekor lalat. Kalau dipikir-pikir, lalat tidak ada artinya lalat.
Tapi yang menjadi pertanyaan, ini lalat mau dipersembahkan kemana? Iya kan? Itu yang menjadi masalah. Jadi jangan lihat lalatnya, jangan, tapi lihat lalat ini mau dipersembahkan ke siapa. Ketika orang ini, Nabi SAW menceritakan, ketika orang ini faqarraba dzubaban fakhallu sabilahu, dia pun menyembelih lalat, dibiarkan jalan, famata fadakhala nar, meninggal masuk neraka. Ya, kenapa masuk neraka? Karena dia berkurban, dia serahkan kurbannya kepada siapa? Kepada selain Allah Subhanahu wa taala, kepada berhala. Dia pun masuk neraka disebabkan karena lalat. Ya, disebabkan karena berkurban seekor lalat. Wa marra rajulun akhar, orang kedua. Iya, lewat. Orang-orang berkata, "Qarrib, berkurbanlah." Dia mengatakan, tidak ada sesuatu yang bisa saya kurbankan. Katanya, "Qarrib walau dzubaban," berkurbanlah walaupun seekor lalat. Iya. Ma kuntu liuqarriba syai'an dunallahi azza wajal. Kata orang yang kedua ini, saya tidak bisa berkurban walaupun seekor lalat kalau diserahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mau. Orang yang kedua tidak mau karena dia tahu ketika dia berkurban walaupun seekor lalat tapi diberikan kepada selain Allah, sudah, itu kesyirikan. Iya kan? Jadi jangan lihat masalah harganya, ini lalat, tidak ada harganya, tapi kepada siapa diserahkan. Maka dia pun tidak mau sama sekali berkurban kalau dipersembahkan kepada selain Allah. Maka fadaraba unuqahu, orang ini pun dipenggal lehernya lalu meninggal. Wa dakhalal jannah, dia pun masuk ke dalam surga. Iya, makanya Nabi di awal hadis mengatakan sallallahu alaihi wasallam, dakhalal jannata rajulun fi dzubabin wa dakhalan nar rajulun fi dzubabin. Ada orang masuk surga karena lalat dan ada orang masuk neraka karena lalat. Apa sebabnya? Masalah berkurban. Masalah berkurban. Dari sini ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, jelas ya bahwa berkurban ini bukan sekedar beli hewan habis itu disembelih, bukan. Bahkan dia adalah ibadah yang sangat agung. Makanya kita akan sebutkan insyaallah taala bahwa sangat dianjurkan bagi siapapun yang berkurban, dia sendiri kalau bisa menyembelih, dia sendiri yang sembelih itu kurban. Ya, dia sendiri yang alirkan darahnya sebagaimana yang diamalkan oleh Nabi SAW. Kalau dia tidak bisa, boleh dia wakilkan, paling tidak dia lihat dipotong dari hewan kurbannya. Itu sunnahnya. Ya, kan sebagai orang yang penting store uang ke panitia masjid, kita tinggal tunggu daging. Oh tidak, ini bukan sekedar sembelihan biasa, ini ibadah. Ya, ini ibadah. Jadi kita menyembelih di hari An-Nahar sedang beribadah. Ya, bukan hanya sekedar store uang ke panitia masjid, habis itu di apa namanya? Diantarkan dagingnya, selesai. Enggak. Kalau bisa dilihat. Jelas ya? Baik. Maka ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, itu sedikit gambaran bahwa kurban ini adalah ibadah yang sangat agung. Ibadah yang sangat agung. Sekarang kita akan sebutkan secara ringkas ya. Saya tidak bisa jelaskan detail karena waktu sangat membatasi kita. Atau kita bisa 2 pertemuan ini. Pekan depan tidak bisa, Midi? Sudah lebaran? Masih bisa? Hari apa lebaran? Oh, tidak bisa berarti ya. Kalau bisa kita jadikan 2 pembahasan ini, fikih kurban. Kalau tidak bisa ya kita singkat-singkat saja karena waktu tidak cukup ya. Taib. Ya kita bahas semampunya saja. Kalau ada yang mau ditanyakan nanti bisa ini. Taib. Yang pertama, jadi itu tadi sekilas ya tentang keagungan dari ibadah kurban. Saya simpulkan dulu sebelum saya lanjut. Jadi yang pertama, ibadah kurban dia adalah ibadah harta yang paling agung. Yang kedua, kurban dia adalah syariat yang sudah ada semenjak dahulu. Iya. Dari mulai Nabi Adam alaihissalam, bahkan setiap umat sudah disyariatkan apa? Kurban. Yang ketiga, kurban bukan hanya dicintai oleh orang kaum muslimin, bahkan orang-orang jahiliyah, orang-orang musyrikin, mereka pun menyenangi ibadah kurban mengalirkan darah ini. Cuma ingat bedanya,
Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, bedanya kalau orang-orang musyrikin mereka berkurban untuk berhala, sedangkan kaum muslimin mereka berkurban untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kurban ini adalah salah satu bukti ketauhidan seseorang. Baik. Kemudian di sini ikhwani fiddin wa akhwati fillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya, sekarang saya mau jelaskan sedikit tentang definisi kurban. Ya. Ta'rif al-udhiyah. Jadi kurban itu dikenal juga di dalam bahasa Arab namanya udhiyah. Iya, udhiyah. Al-udhiyah. Apa itu udhiyah? Ya, udhiyah adalah mayudbahu min bahimatil an'am ayyamu idil adha bisababil id taqarruban ilallahi azza wa jalla. Ya, udhiyah atau idul kurban adalah apa yang disembelih dari bahimatul an'am, dari hewan ternak di hari atau di waktu tertentu sebagai bentuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, taqarruban ilallahi azza wa jalla, sebagai bentuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu definisi ringkas tentang udhiyah, kurban. Jadi apa yang disembelih dari hewan ternak, ya istilahnya bahimatul anam ya, dalam ayat kita akan sebutkan apa saja di hari-hari tertentu, ya, sebagai bentuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu definisi dari udhiyah. Dan sepakat kaum muslimin, sepakat para ulama bahwa kurban adalah syiar Islam. Ya, dia dari syariat dan syiar Islam yang sangat agung menurut Al-Quran, menurut sunnah Rasulullah SAW, dan kesepakatan kaum muslimin. Ya, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kautsar, sudah kita sebutkan tadi, fasholli li rabbika wanhar, di antara dalilnya. Ya, demikian pula ayat yang telah kita baca dalam surah Al-An'am, ya Al-An'am ya, ayat 163. Kata Allah Subhanahu wa taala, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. 162. Ya. Demikian pula di antara dalil tentang syariat ini telah kita sebutkan juga tadi, bahwa kurban ini ada pada setiap umat. Ini di surah Al-Hajj ayat ke-34. Surah Al-Hajj ayat ke-34. Dan Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim, hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, dhahan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi kabshaini amlahaini dhabhuhuma bi yadihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya selalu berkurban dengan dua domba, dua kambing yang cantik, yang bagus tanduknya, beliau sendiri yang menyembelihnya. Wa kabbara wa wada'a rijlahu ala safahim. Kita akan sebutkan. Baik, ini di antara dalil-dalil ya tentang syariat kurban. Dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dalam riwayat Imam Ahmad, beliau mengatakan, kata Abdullah bin Umar, aqama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bil madinati 10 sinin yudhi. Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal di kota Madinah selama 10 tahun dan beliau yudhi, selalu berkurban. Ya, ini dalil ya bahwa Nabi SAW tidak pernah absen, tidak pernah alfa di dalam melaksanakan ibadah ini, ibadah kurban. Ya, makanya kita akan sebutkan sebentar apa hukum berkurban. Ya, kita akan sebutkan hukum berkurban. Ya, ini diantara dalil yang disebutkan bahwa Nabi SAW tidak pernah alfa di setiap tahunnya dalam berkurban. Taib. Jadi saya ulangi,
berkurban adalah syiar dari syiar Islam yang sangat agung menurut Al-Quran, menurut hadits Nabi SAW dan kesepakatan kaum muslimin dari dalil-dalil yang telah kita sebutkan, ayat-ayat dan hadis. Ya, dan dinukil ya kesepakatan para ulama, tidak perlu saya sebutkan siapa ulama yang menukil, tapi dalil dari Al-Quran dan Sunnah sudah cukup. Tapi sekarang pembahasan yang kedua, jadi itu tadi definisi tentang udhiyah. Yang kedua tentang hukum berkurban. Apa hukum berkurban? Iya, tidak usah saya sebutkan secara mendetail ya khilaf ulama tentang masalah ini, tapi secara umum ada dua. Jadi para ulama berselisih pendapat tentang hukum berkurban, yang khilaf itu kembali kepada dua. Yang pertama, jumhurul ulama, kebanyakan ulama dari Syafi'iyah, dari Malikiyah, dari Hanabilah, mereka berpendapat kurban adalah sunnatun muakkadah. Ya, sunnah yang sangat dianjurkan, sangat ditekankan. Ya, pendapat yang kedua yang disebutkan dari mazhab Abu Hanifah dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad, ya, dan ini juga dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, bahwasanya berkurban hukumnya wajib. Ya, berkurban hukumnya wajib. Ini semua masing-masing memiliki dalil ya. Ya, di antara yang dalil yang mengatakan kurban itu hukumnya wajib, ya, tentunya bagi siapa yang memiliki kemampuan, adalah hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, man kana lahu si'atan falam yudhi sa'atan falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Ya, siapa memiliki kelonggaran, keluasan, tapi dia tidak menyembelih, tidak berkurban, fala yaqrabanna musallana, jangan dia dekat-dekat dengan tempat salat kami. Ya, di antara dalil yang dipakai oleh ulama tentang wajibnya berkurban adalah ini. Ya, wallahu alam, ya, ini dua pendapat. Ya, makanya jadi saya ulangi, ada yang mengatakan sunnah muakkadah dan ada yang mengatakan wajib bagi siapa yang memiliki kemampuan. Makanya ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ini amalan ya tidak pantas ditinggalkan bagi seorang mukmin. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala pernah ditanya apa hukum berkurban, ya, hukum berkurban dan dia mengutang untuk dia pakai menyembelih. Maka beliau rahimahullah menjawab, ada fatwanya, kalau dia mengutang dan dia mampu bayar, maka sebaiknya boleh dia berutang untuk demi kurban. Ya, jadi kadang ada orang seperti itu, misalnya di hari-hari ini dia belum ada dananya, tapi di waktu lain dia punya dana. Ya, ada orang bisa beri dia dana, atau dia gajian misalnya di akhir bulan atau kapan saja dia dapat dana perkirakan, maka sangat dianjurkan untuk dia apa? Dia minjam dulu, ngutang, ya, setelah itu dia bayar demi untuk berkurban. Ya, wallahu taala alam. Jadi itu dua pendapat di kalangan para ulama tentang hukum berkurban. Baik. Kita tidak rinci satu persatu dari pendapat itu ya, dari dalilnya, karena waktu kita ringkas-ringkas saja. Baik, pembahasan yang ketiga, ikhwani fiddin wa akhwati fillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan yang ketiga tentang waktu penyembelihan kurban. Ya. Jadi waktu penyembelihan kurban itu terbatas. Ya. Dimulai setelah selesai Idul Adha, ya, selesai salat. Ya, karena Nabi SAW bersabda, barang siapa yang menyembelih sebelum sholat, maka itu hanya sembelihan biasa, daging biasa. Ya, disebutkan dalam hadis. Jadi mulainya dari waktu penyembelihan yaitu setelah selesai Idul Adha. Ya, jadi kalau misalnya ada orang berkurban, dia sembelih sebelum sholat, sudah pagi, ya. Misalnya ada orang ya mau berkurban, ya, qadarullah tiba-tiba hewannya, ya, misalnya ya, dapati mau mati sebelum apa? Sebelum orang salat. Maka ketika dia sembelih, dia tidak bisa niatkan kurban karena ini daging biasa.
Kata Nabi SAW, siapa yang menyembelih sebelum salat, maka itu teranggap sebagai sembelihan biasa, bukan kurban. Jelas ya? Taib. Kapan berakhir? Ya, berakhir di hari tasyrik, ya, di tanggal 13 Zulhijjah sebelum maghrib. Jadi kalau disimpulkan totalnya sebenarnya ada 4 hari penyembelihan. Ya, yang paling utamanya adalah di hari An-Nahar, di hari raya Idul itu. A'dhamul ayyami indallahi yaumun nahar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hari yang teragung di sisi Allah adalah hari An-Nahar, hari penyembelihan. Itulah di tanggal 10. Ya, di hari tanggal 10. Adapun di hari-hari tasyrik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyamu aklin wa syurbin wa dzikri lillahi azza wa jalla. Itulah hari-hari makan, minum, dan hari-hari berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib, itu secara umum ya, karena itu disebutkan dalam hadis. Taib. Kemudian ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, pembahasan yang keberapa? Keempat. Iya. Tentang syarat syahnya hewan kurban. Ya, syarat syahnya al-udhiyah, kurban. Ishtaratul lil udhiyati sittatu syurut. Dipersyaratkan syahnya hewan kurban 6 syarat. Ya, 6 syarat. Yang pertama, antakuna min bahimatil an'am. Ya, syarat yang pertama, yang dikurbankan harus bahimatul an'am. Ya. Makanya dalam Al-Quran dikatakan liyadhkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Ya, apa itu bahimatul an'am? Kalau diterjemahkan hewan ternak. Hewan ternak itu dalam Al-Quran hanya 3. Ya, al-ibil wal baqar wal ghanam. Ya, ibil onta, al-baqar sapi, al-ghanam kambing. Ya, kalian sebut juga do'an atau ma'az, apa ya? Bukan. Temannya kambing apa? Bukan. Ya, domba ya, yang kekar itu, yang kekar bulunya. Ya. Taib. Domba. Adapun kerbau silam pendapat para ulama tentang apakah dia masuk di kategori sapi bahimatul an'am atau tidak. Ya, ada yang mengatakan tidak, ada yang mengatakan iya. Ya, makanya kalau ada yang mau kurban sapi, ya kalau saya sendiri hindari, karena yang anunya itu sapi ya, bahimatul an'am. Tapi kita juga tidak katakan tidak syah kalau kerbau. Ya, ada ya, masih ada kerbau orang apa namanya, sembelih apa? Kerbau. Tapi jarang ya. Ya, sekarang jarang. Iya. Jadi bahimatul an'am itu onta, sapi, dan kambing. Masuk dalamnya domba. Baik. Ini yang pertama. Ya, ini yang pertama. Syarat yang pertama, hewan sembelihan itu dari bahimatul an'am. Yang kedua, syarat yang kedua, antabulughasin al-mahdud syar'an. Ya, mencapai umur yang telah ditentukan oleh syariat. Ya, jadi mencapai umur. Jadi yang dikurban itu tidak sembarangan, Pak, tidak sembarangan. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tadbahu illa musinnatan illa an ta'suru alaikum fatadbahu jaza'atan min ad-dha'an. Janganlah kalian menyembelih kecuali musinnah. Kecuali kalau sulit dapat musinnah, maka sembelih saja jaza'ah. Ya. Jadi apa itu musinnah, apa itu jaza'ah? Ya, disebutkan. Ya. Apa maksudnya musinnah, apa itu jaza'ah? Jadi kalau onta, ya, umur minimalnya yang disebutkan ya musinnah, dia adalah umur minimal 5 tahun masuk ke tahun yang ke-6 kalau onta itu. Sedangkan kalau apa yang kedua tadi, sapi, dia minimal umur 2 tahun masuk ke tahun ketiga. Ya, jadi ini juga harus diperhatikan panitia kurban. Jangan sekedar lihat sapinya bagus, tanya juga umur berapa, ditanyakan umurnya berapa. Ya, karena itu persyaratan.
dari syahnya apa? Hewan kurban. Sapi 2 tahun masuk ke tahun ketiga. Ya, ada sapi 1 tahun lebih sudah besar. Ya, taib. Sedangkan kambing dia dipersyaratkan 1 tahun masuk ke tahun kedua. Ya, masuk tahun kedua. Illa an ta'suru alaikum, kata Nabi SAW, kecuali kalau sulit maka boleh domba jaza'ah. Jaza'ah ini domba yang berumur 6 bulan. Ya, domba yang berumur 6 bulan masuk ke bulan yang ke-7. Jelas ya? Itu secara ringkas dari umur minimal hewan kurban. Saya ulangi tadi, onta berapa? 5 tahun minimal. Masuk ya, kalau dibilang minimal berarti masuk di tahun ke-6. Paham ya? Sapi 2 tahun jalan 3. Kambing 1 tahun masuk di tahun kedua. Domba 6 bulan masuk di bulan ke-7. Taib. Kemudian syarat yang ketiga dari syarat syahnya hewan kurban, antakuna khaliyatan minal uyubil mani'ati minal ijza'. Dia harus selamat dari cacat-cacat yang dilarang. Ya, jadi tidak boleh ada cacatnya. Apa itu cacat yang dilarang? Disebutkan dalam hadis ada 4 cacat. Ya, yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dari cacat hewan kurban. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, arba'un la yujzan al-awra'u al-bayyinu awaruha wal maridatu al-bayyinu maraduha wal arja'u al-bayyinu dhul'uha wal kasiratu alladhi la tunqi. Ya, ada 4 hal yang tidak boleh ada pada hewan kurban. Ya, ini cacatnya maksudnya. Cacat yang tidak syah kurban kalau ada salah satu dari 4 yang disebutkan oleh Nabi SAW ini. Apa yang pertama? Yang pertama adalah al-awra al-bayyinu awaruha. Ya, buta sebelah pada buta sebelah yang sangat jelas. Al-awar. Ya, buta sebelah. Jadi kalau buta sebelah yang disebutkan. Taib. Yang sangat jelas kebutaannya. 1. Yang kedua, al-maradu, ya, al-maridatu al-bayyinu maraduha. Ya, sakit yang sangat jelas sakitnya. Ya. Yang ketiga, al-arja'u al-bayyinu dhul'uha. Pincang yang sangat jelas kepincangannya. Tayyib. Yang keempat, al-kasiratu allati la tunqi. Ya, yaitu hewan yang sangat kurus yang tidak punya sumsum, yang ya kalau kita bilang tidak ada lemaknya, yang kurus sekali. Ya, ini 4 jenis hewan yang tidak boleh dikurbankan. Kata para ulama, ini 4 yang disebutkan oleh Nabi SAW, tapi kalau ada penyakit atau cacat yang lebih parah daripada ini, maka tentunya lebih tidak boleh lagi. Paham? Sekarang dalam hadis Nabi mengatakan al-awra al-bayyinu awaruha, hewan yang buta sebelah matanya yang sangat jelas kebutaannya. Sekarang kalau ada hewan sehat ini gemuk tapi ternyata buta dua-duanya boleh atau tidak? Jawabannya lebih tidak boleh lagi, karena kalau buta sebelah saja tidak boleh disebutkan dalam hadis, bagaimana kalau buta dua-duanya? Iya kan? Tentunya lebih tidak boleh lagi. Paham? Jadi saya ulangi, ini 4 disebutkan dalam hadis, tapi kalau ada cacat yang lebih parah daripada 4 ini, tentunya lebih tidak dianggap lagi. Jelas ini? Tayyib. Bahkan dikatakan dalam riwayat lain, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, arba'un la tujzi'u fil adhahi. Ada 4 penyakit, ada 4 cacat yang tidak syah pada udhiyah, pada kurban. Itulah tadi yang disebutkan di hadis yang pertama. Baik.
Ya, makanya ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, jadi berkurban itu memang kita memilih hewan yang terbaik. Ya, jangan kita berpikir yang penting menyembelih, jangan. Ya, kalau kita baca ya dari kisah-kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, apa yang disuruh kurbankan? Anaknya. Dan antum tahu Nabi Ibrahim diberi anak di umur beliau sudah berapa? Hampir 100 tahun. Yang mana kebanyakan orang di umur 100 tahun putus asa enggak untuk punya anak? Putus asa, iya kan? Tapi Nabi Ibrahim minta kepada Allah agar diberikan keturunan. Ya, ketika diberi, ya, ketika diberi pas besar dikatakan falamma balagha ma'ahu sa'i, ketika akan sudah mulai bisa berlari cepat Ismail, qala inni ara fil manam. Ya, dia mengatakan, wahai anakku, aku melihat di dalam mimpiku anni adbahuk. Padahal mimpi itu kan penyampaian wahyu paling lemah. Ya, wahyu itu kan disampaikan kepada para nabi kadang melalui mimpi, dan kata para ulama itu yang paling lemah, kadang dengan malaikat menjelma, ya kan? Penyampaian wahyu yang paling lemah adalah melalui mimpi. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam satu kali bermimpi menyembelih anaknya langsung disampaikan. Iya. Fandur madza taro, bagaimana pendapatmu? Ya, Nabi Ibrahim tidak bilang kepada Allah, ya Allah, tidak adakah perintah lain? Ya, tidak adakah ujian lain ini? Tidak adakah ibadah lain? Ini baru diberi anak sudah hampir 100 tahun, anak satu-satunya, sangat disayangi. Ketika sudah besar, subhanallah, diperintah apa? Diperintah untuk disembelih. Kira-kira bagaimana perasaan itu? Iya, makanya berkurban ini kalau kita pikir-pikirkan tentang penghormatan Nabi Ibrahim, kita tidak ada apa-apanya. Iya, anak yang sudah lama dinanti, buah hati yang ditunggu-tunggu, pas besar diperintah lagi disembelih. Dan ternyata setelah datang perintah melalui wahyu, iya, melalui mimpi, ternyata Nabi Ibrahim tidak pikir panjang, langsung dia tanya anaknya, bagaimana pendapatmu? Fandur madza tara. Apa jawab Ismail? Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabir. Sudah selesai. Wahai ayahku, lakukan apa yang diperintahkan, engkau akan mendapati saya insyaallah sebagai orang yang bersabar. Kata para ulama, dia tidak takabur karena dia bilang apa? Insyaallah saya bersabar. Ya, makanya Allah mengatakan di ayat setelahnya apa? Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Ketika keduanya berserah. Itu kata aslama dalam bahasa Arab itu, antum tahu Islam? Islam itu artinya apa? Betul-betul dia berserah diri, dia pasrah. Ya, aslama itu artinya apa? Pasrah. Ya, falamma aslama, ketika keduanya pasrah, Ibrahim dan Ismail. Wa tallahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ru'ya. Allah gantikan seekor domba, kemudian ya, ketika disebutkan dalam ayat watallahu lil jabin, ketika sudah dibaringkan ini. Jadi subhanallah ya, bukan sekedar main-main, mau betul-betul mau disembelih. Iya. Falamma aslama watallahu lil jabin, sudah dibaringkan. Wa nadainahu ayya Ibrahim, kami pun memanggil wahai Ibrahim, qad saddaqta ru'ya, sungguh kamu telah membenarkan dari mimpimu tersebut. Iya. Jadi maksud saya di sini, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, berkurban ini ya bukan sekedar yang penting, ya, tapi ini kita memilih yang paling baiknya. Ya, kita memilih apa? Hal yang terbaik dari apa yang mau dikurbankan tersebut. Ya, jadi kalau misalnya orang pilih-pilih ada hewan ini, ya, kalau mampu ya, ada 3 juta, 4 juta, dan kita mampu, sudah 4 juta, jangan pikir-pikir, jangan biar milih 3 juta. Kan lumayan, ada berapa? Selisih 1 juta. Jangan. Ya, kita pilih yang terbaiknya di dalam ibadah ini. Baik. Wah, sudah Syekh. Tapi saya selesaikan dulu ini. Syarat keberapa sekarang? Yang kelima, tadi keempat ya. Yaitu selamat dari cacat. Asyaratul khamis, syarat yang kelima, Allah yata'allaqu biha haqqul ghair.
Jadi kurban tersebut dia sudah miliki, tidak terkait dengan hak orang lain. Bukan maksudnya bersyarikat dalam artian masih milik orang lain sebahagian, miliknya sebagian, tidak. Kalau ada sesuatu hewan yang mau dikurbankan sudah jelas ini milik saya. Ya, milik saya. Itu diantara syarat ya. Makanya kurban itu kalau dia sudah ditakyin bahwa ini yang saya mau kurbankan, tidak boleh kita ganti lagi, tidak boleh. Karena kalau sudah diniatkan itu kurban, itu kata para ulama itu sudah milik Allah Subhanahu wa taala. Ya tidak boleh kita ganti, wah, jangan beda ini, tidak jadi, tidak. Harus itu. Ya, makanya di antara hikmahnya kenapa kurban itu, ya, menyembelih kurban itu tidak boleh. Ya, dari daging kurban itu dipakai upah. Apakah yang menyembelih dikasih upah? Tidak. Kenapa? Karena kurban itu sudah ada sendiri pembagiannya. Ya, sepertiga diambil boleh, sepertiga disedekahkan, dan sepertiga dihadiahkan. Ya, kalau yang lainnya lagi dibuat jadi upah, itu tidak boleh. Bahkan ada hadis khusus yang menerangkan tidak bolehnya memberi upah kepada tukang jagal atau siapapun melalui kurban. Ya, makanya yang kerja kurban itu dia digaji sendiri dari uang pribadi. Jangan ambilkan di mana? Di kurban, tidak boleh. Kurban itu sudah ada, Allah yang miliki itu. Ya, makanya Allah bilang la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Ya, betul, daging itu tidak sampai kepada Allah, darahnya itu tidak sampai kepada Allah, tapi yang sampai itu apa? Takwa kalian. Ya, yang sampai itu adalah takwa kalian. Jadi kurban kalau sudah niatkan ini hewan saya, itu milik Allah Subhanahu wa taala, jangan diganggu-gugat, tidak boleh. Iya. Jadi ini juga hati-hati ya kepada panitia kurban. Ya, kadang di sebagian daerah ya, panitia kurban semuanya ambil daging. Kenapa? Saya panitianya. Siapa yang punya itu? Itu bukan, ya betul kau panitia, tapi itu kurban milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh semuanya orang bertindak ambil daging seenaknya, tidak. Jadi ini bukan perkara sepele, bukan. Bisa ya? Baik. Ini sering ya kita dapati. Ya. Baik. Kemudian terakhir dari syarat syahnya udhiyah, kurban, menyembelih pada waktu yang telah ditentukan. Ya, sudah kita sebutkan tadi, mulai dari setelah salat Id sampai terbenamnya matahari. Terakhir, paling terakhir, insyaallah kalau pekan depan ada waktu kita lanjutkan ya di pembahasan lain. Terakhir, hukum berkurban bagi orang yang meninggal. Ya, hukum berkurban bagi orang yang sudah meninggal. Kalau istilah kita almarhum. Ya, almarhum. Apa hukum berkurban bagi orang yang meninggal? Ini Syekh Utsaimin rahimahullah jelaskan dalam kitab beliau di pembahasan udhiyah. Ya, kata beliau, ya, tentang orang yang meninggal dikurbankan, ya, tidak lepas dari 3 keadaan. Ya, diperhatikan, tidak lepas dari 3 keadaan. Yang pertama, orang yang sudah meninggal, saya langsung baca ya, diikut sertakan bersama orang yang masih hidup. Ya, diikut sertakan kepada orang yang masih hidup. Misalnya, kata beliau, ada orang berkurban dengan niat untuk dirinya dan keluarganya, dan diantara keluarganya tersebut ada yang sudah meninggal dan ada yang masih hidup, kan begitu? Kata beliau, ini yang paling bagus, dan ini yang diamalkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan ini lebih menyeluruh pahalanya. Ya, makanya Nabi SAW ketika beliau menyembelih hewan kurbannya, beliau mengatakan Bismillah, Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammad, dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, terimalah kurban ini dari Muhammad, dari keluarga Muhammad, dan dari umat Muhammad. Dan dimaklumi dari keluarga Nabi SAW pada saat beliau berkurban, ada yang sudah meninggal, ada yang masih hidup. Iya kan? Iya enggak? Nabi berkurban, keluarganya ada yang meninggal, masih hidup. Saya mau tanya antum, waktu Nabi meninggal, keluarganya sudah ada yang meninggal? Sudah ada? Ada. Masih ada yang hidup. Iya kan? Anaknya meninggal lebih dahulu daripada Nabi SAW. Istrinya siapa? Ya, Khadijah diantaranya. Pamannya ada Hamzah. Berarti ada keluarganya kan?
Ya, jadi ada keluarganya Nabi SAW meninggal sebelum beliau meninggal, dan ada yang hidup. Ketika Nabi menyembelih untuk dirinya dan keluarganya, kata para ulama ini mencakup yang sudah meninggal dan yang masih hidup. Dan ini sembelihan yang paling bagus, mencocoki dari sunnah Nabi SAW. Jadi misalnya ada orang, dia punya dana beli kambing 1 ekor atas nama dia, sudah bisa diniatkan untuk anak-anaknya, untuk istrinya, dan untuk keluarganya meninggal kalau dia mau, diniatkan. Ya, jangan sendirikan sebagai orang tiap mau korong kau korbangi nyumurong anu yang sudah meninggal kah. Kenapa kah? Kalau kita dan orang tua kita misalnya sudah meninggal, almarhum, sudah selesai, ikutkan saja, bersyirikat dalam hal pahala. Dan ini yang paling mencocoki dari tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, berkurban untuk orang yang sudah meninggal tanpa diikutkan bersama orang yang masih hidup. Ini berarti apa? Disendirikan. Jadi dia beli 1 ekor kambing khusus almarhum ibu saya misalnya. Boleh atau tidak? Kata Syekh, misalnya seorang anak membeli kambing kurban, niatnya bahwa kurban ini untuk ibunya yang sudah meninggal misalnya, maka hal ini hendaknya ditinggalkan oleh seorang muslim. Jangan. Kenapa? Karena Nabi SAW tidak pernah dalam 1 potong hadis pun menyendirikan ibadah kurban untuk keluarganya yang sudah meninggal, dan ini tidak pernah diajarkan juga oleh para sahabat setelahnya. Tidak pernah. Jadi tidak ada satupun dalil, sepotong dalil pun Nabi mengamalkan ini, para sahabat dan orang-orang di atas tidak pernah. Dia menyendirikan. Dan ini kata para ulama juga, terlalu pelit kita dalam niat. Iya, bisa untuk banyak, kenapa kita sendirikan? Iya tahu, bisa yang hidup, yang sudah mati bersyirikat seperti keadaan yang pertama. Kenapa harus khusus 1 orang? Kan begitu. Nah, ini namanya mempersempit apa? Pahala. Padahal rahmat Allah Subhanahu